Selamat sore. Assalamualaikum. Empat, baru empat yo. Halo, halo. Dengar nggak suara saya? Halo. Dengar Pak. Dengar ya, Lur? Suara aku dengar? Dengar Pak. Halo. Halo Pak Yoni. Tes. Udah berarti. Terus. Salam. Halo. Tes. Halo Pak Yoni. Halo, suara. Dengar Pak. Halo Pak Yoni. Halo. Sudah masuk Pak suaranya Pak. Halo, tes. Suara aku dengar, Lur. Pak Yoni suaranya putus-putus. Pak, suaranya putus-putus. Aduh. Kan aku ngelakuin orang. Maksudnya materiku. Materiku nih. Ini sebenarnya. Oh, enggak itu laptop sana. Ya, halo Pak Yoni. Sini. Ya, ayo. Terang dulu ya. Sini. Ya. Oke. Enggak tahu lah sebenarnya. Kita dari tadi. Nih. Halo Pak Yoni. Oh, ya, ini sih ya. Mau soalnya soalnya akan
Yang sebelah sini. Ayo. Halo sore Pak Yani. Pak Yani.
Ya, selamat sore. Maaf ya, ada gangguan teknis. Sore Pak Yani. Ya, Mas Sudah bisa Agus, Pak Yani? udah ganti Ya, laptop. ya siapa? Riz, Lor, share materi ya. Filenya sudah dikirim Pak. Urung, maksudnya aku share screen, Pak. Sudah saya jadikan ke host Pak. Ya ada ya. Nanti Ya, ya materinya nanti ya di sini ya. materinya nanti bisa di grup ya Pak. Ya, Sudah. ya. Besok sore tadi mohon maaf ada gangguan teknis sedikit ya. Hari ini kita bahas tentang pajak penghasilan pasal 15 ya. Oke. Kemarin memang sudah banyak yang diberikan oleh mentor-mentor kita dari pasal 21 sampai pasal 25 ya. Sekarang kita bahas ke pajak penghasilan pasal 15. Kok ini baru 5 ya, loh? Di sini nanti akan bahas tentang subjek, objek, dan tarif pajak, dan nanti ada contoh soalnya. Ya. Oke. Ini contoh soal nanti tinggal kalian kerjakan ya. Tuh, nanti sebagai latihan di rumah. Kita lihat apa itu PPh pasal 15 ya, yaitu PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu. Ya, di sini tentunya dihitung dengan tarif efektif tertentu juga dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa penghasilan bruto? Paham ya, penghasilan bruto. Tujuannya apa? Kenapa ada pasal 15? Pasal 15. Yaitu untuk menghindari kesukaran atau kesulitan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu. Nah, ini jadi desain pajak itu memfasilitasi atau mengurangi biar wajib pajak itu mudah dalam melakukan penghitungan penghasilannya, itu ya, pajak penghasilannya itu. Di sini golongan wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus ya. Di sini yang pertama perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Nah, ini dia menggunakan norma penghitungan khusus ya. Terus yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri yang di situ juga ada kena pasal PPh pasal 26 ya. Asuransi luar negeri. Itu dia juga ada penghitungan khusus. Yang ketiga, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional. Ya, di sini dia maklon ini dia perusahaan manufaktur yang dia bekerja mainan anak-anak. Ya, maklon ini. Ya, gitu. Terus yang keempat ada perusahaan dagang asing atau istilahnya perwakilan kamar dagang asing yang ada di Indonesia. Itu juga menggunakan norma perhitungan khusus. Terus yang kelima ada perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah. Ini ya, ini juga nanti dikenakan wajib pajak menggunakan norma perhitungan khusus atau NNP. Ya. Kita lihat subjek, objek, dan tarifnya. Di sini yang pertama perusahaan atau kegiatan pelayaran dalam negeri. Jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang bidang jasa, memberikan jasa angkut atau pembelian barang atau orang lewat jalur pelayaran. Tapi di dalam negerinya, misalnya di Pelabuhan Tanjung Emas, ke Tanjung Perak, itu ya, atau nanti pelabuhan ke luar Jawa, kan itu pelayaran di dalam negeri. Itu objeknya ya, itu kegiatan pelayaran ya, atau tadi menggunakan dia itu di charter apa tidak, itu nanti ada beda. Ada yang menggunakan charter. Ini dia imbalan pengangkutan orang atau barang dengan cara di charter, disewa ya itu. Finalnya adalah tarifnya 1,2% dari penghasilan bruto ya itu. Jadi penghasilan yang belum dikurangi biaya-biaya operasional lainnya ya itu.
itu perusahaan pelayaran yang di dalam negeri yang di charter, yaitu disewa kapalnya. Yang kedua, penerbangan dalam negeri, ya, itu atas imbalan pengangkutan atau orang atau barang dengan cara charter, ya, disewa, ya. Misalnya jemaah haji Indonesia, ya, untuk memudahkan naik ibadah haji, dia pesawat charter, gitu ya. Tidak pakai reguler, gitu kan. Itu PPh pasal 23 tidak final, ya, tarifnya itu 1,8% dari penghasilan bruto. Nah, itu. Ya, itu. Kan pajak penghasilan kan kegiatan jasa itu kan di PPh pasal 23 ya, pasal PPh pasal 23. Yang ketiga, pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya bentuk usaha tetap di Indonesia, ya, gitu. Jadi kegiatan misalnya penerbangan dari Singapura ke Indonesia, Indonesia ke Singapura, ya, atau Indonesia ke Arab. Nah, itu pelayaran atau penerbangan yang ke luar negeri. Itu objeknya atas imbalan pengangkutan atau orang atau barang dengan cara charter, ya, charter. Tarifnya itu PPh final itu 2,64% tarifnya dikalikan dengan dari penghasilan bruto, ya, tarifnya 2,64 dari penghasilan bruto. Jadi ini pemotongnya itu dia pemihak atau yang mencatat atau yang menyewakan. Jadi yang menyediakan jasa atau yang menyewa. Jadi kalau yang ini jadi yang melakukan pemotongan, ya, menyetorkan pajak PPh pasal 215 ini itu yang pencharternya atau penyewanya. Ini ya. Ini kalau kita mencharter jasa, ya, itu yang memotong itu oleh penyewanya atau yang charter. Jadi tanyakan? Selanjutnya kantor perwakilan dagang, ini ya, kantor perwakilan dagang, yaitu objeknya atas nilai ekspor bruto yang diterima wajib pajak luar negeri. Atas apa? Atas penyerahan barang pada wajib pajak pribadi atau badan, ya, yang ada di Indonesia. Ya, objek pajak pribadi atau badan yang ada di Indonesia. Tarifnya yaitu PPh final 0,4% dari pajak penghasilan brutonya, yaitu, ya, ini PPh finalnya 0,4% dari penghasilan bruto. Jadi kalau ada peran dagang misalnya dari Australia, dia punya peran dagang di Indonesia, atau Cina punya peran dagang di Indonesia, maka dia wajib membayar PPh pasal 15. Selanjutnya ada perjanjian Hold Operate Transfer atau BOT, ya, yaitu serah terima tadi sewa guna, ya, itu. Yaitu atas jumlah bruto, ya, objeknya itu atas jumlah bruto atau NJOP yang nilainya tertinggi, ya, itu. NJOP dari nilai yang tertinggi. Tarifnya yaitu PPh finalnya 5% dari penghasilan bruto atau nilai pasar atau NJOP. Jadi ini kalau misalnya ada orang kontraktor yang menyerahkan bangunannya, itu bisa dilihat dari nilai NJOP-nya atau dari harga pasarnya, tergantung diketahui apa, ya. Ketika diserahkan bangunannya itu diketahui harga pasarnya berapa, maka dia yang dijadikan tarifnya tadi, ya, pengalinya, gitu ya, itu dari nilai pasar atau NJOP-nya, gitu ya. Jadi nanti dilihat kalau nilai pasar tidak diketahui dan ketahui NJOP-nya, maka dijadikan NJOP-nya, ya. Ini catatannya, ini bisa penerima penghasilan wajib pajak atau pribadi, ya, pajak pribadi atau
badan ya, penerima penghasilan wajib pajak orang pribadi ini ya. Terus di sini bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon, berarti dia manufaktur di bidang produksi mainan anak-anak, maka tarifnya itu 7% kali tarif tertinggi pasal 17 ayat 1 ya. Huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, ini tarifnya sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. 7% dengan tarifnya sesuai undang-undang dikalikan total biaya pembuatan atau perakitan barang ya di sini. Di sini tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau bahan baku langsungnya tidak diperhitungkan. Jadi tarifnya untuk perusahaan yang dia memproduksi barang mainan anak ya, yang merakit manufacturing tadi, merakit mainan itu tarifnya ada 7% dikalikan tarif tertinggi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus dikalikan apa? Dengan total biaya dalam pembuatan atau merakit mainan tersebut ya gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang menjual mainan helikopter atau apa, berarti dia itu yang dijadikan tuh biaya dalam merakitnya pembuatan helikopter itu berapa, nah itu ya total biayanya berapa. Kita lihat asal mana tarifnya ya ini ya, dan lihat untuk pelayaran dalam negeri tadi ya, jadi dalam misalnya kapal yang dari Tanjung Emas ke Tanjung Perak ya, atau di Tanjung Priok, atau nanti ke Sumatera di Asahan ya, atau di Kalimantan ya. Itu ini untuk norma penghasilan netonya itu 4% dari norma penghasilan neto ya. Ya. Terus ada tarif PPh maksimalnya itu 30%. Jumlah PPh pasal 15 itu berarti 4% ya, NPN-nya dikalikan dengan tarif PPh dikalikan dengan ini totalnya 1,2% ya. Jadi totalnya itu ada 1,2%. Total PPh pasal 15 tarifnya 1,2%. Ya. Dari NPN 4%, dari tarif PPh maksimal ya 30%. Jadi untuk pelayaran itu tarifnya 1,2%. Ya. Penerbangan dalam negeri ya, tarif NPN-nya itu 6%. Ya. PPh maksimalnya 30%. Ya. Jumlah PPh pasal 15 itu 1,8%, itu dia tidak final. Ya. Nanti dihitungkan dengan penghasilannya ya. Itu. Atau jumlah dari yang diterima jasanya ini. Ini ya sini. Kemudian dalam negeri ya. Ini 6% kali 3%, total dari PPh 16 adalah 1,8% tarifnya ya. Ini tidak final. Kalau ini final, dia final 1,2%. Langsung dikalikan ya. Untuk penerbangan atau pelayaran luar negeri, ya tadi kan dalam negeri ya. Ini untuk pelayaran dan penerbangan dalam negeri. Kalau luar negeri itu NPN-nya norma penghasilan neto ya, itu 6%. Ya. PPh maksimal itu 30%. Untuk jumlah PPh pasal 15 itu 1,8%. Ya. Terus untuk laba setelah PPh pasal 15 ya, laba setelah 15 itu 6% dikurangi 1,8 sama dengan 4,2%. Ya ini.
dikurangi dengan tarif pajak PPh pasal 26 ya. Untuk maksimalnya 20% ya. Terus untuk PPh pasal 26 ya 4,2% kali 20 0,84% ya. Untuk tarif efektifnya yaitu 1,8% ditambah dengan 0,84% menjadi 2,6%, 2,264% ini pajak finalnya. Ini asal usul dari tarif pasal 15 ya. Pajak PPh pasal 15. Dari penerbangan dalam negeri itu 1,2%, penerbangan dalam negeri itu 1,8%, untuk penerbangan dan pelayaran luar negeri itu 2,64% ya tarif efektifnya. Ditanyakan? Ini kita lihat ya. Ini ada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ya ini. Yaitu semua nilai penggantian atau biaya istilahnya dari pengangkutan orang ya dan atau barang yang dimuat di suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Ya, ini ya. Jadi ini nilai penggantian dari pengangkutan tadi atau biaya dalam kita melakukan jasa pengangkutan barang atau orang tadi ya. Ini dari misalnya dari luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri ya, atau dari dalam negeri ke dalam negeri ya, dari pelabuhan misalnya Tanjung Perak atau ke Batam ya, atau ini Batam ke Singapura gitu ya. Jadi ini semua nilai penggantian dari pengangkutan orang atau barang. Jadi kita mengangkut barang itu berapa nilainya yang dikeluarkan oleh penyewa atau pengguna jasa pelayaran atau penerbangan. Ya, itu. Jadi kalau sama kalau penerbangan itu seluruh penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dari satu bandara ke bandara lain ya. Di Indonesia atau dari bandara ke bandara Indonesia ke luar negeri ya menurut berdasarkan perjanjian charter, jadi di charter ya. Jadi ini dari Bandara Soekarno Hatta ya ke Kuala Lumpur gitu kan, atau ini dari Ahmad Yani misalnya ke Jogja International Port ya itu. Jadi ini seluruh total penghasilannya. Jadi ketika menyarter misalnya ibadah haji, jemaah haji misalnya dari Indonesia ke Arab, jumlahnya berapa ya, nah itu jadikan tadi yang di tarif penghasilan bruto tadi ya, seluruh penghasilan tadi yang dengan tarif dari pasal 15 tadi. Jadi total dari penghasilan ya. Jadi total. Bagaimana kalau ada diskon? Maka kalau diskon berarti yang dipakai yang diskon tadi biaya dibayarkan diskon. Kan ada ya kalau misalnya kita naik angkutan atau naik pesawat karena kita pakai aplikasi atau apa kan ada diskon kadang kan. Ya, itu yang kalau dia pakai diskon berarti yang dipakai ya biaya dibayarkan ke itu berapa jumlahnya. Dikurangi berarti diskonnya berapa. Ya itu. Itu ya. Jadi kalau ada diskon ketika kita menyewa atau charter, maka yang dijadikan total tadi ya hasil pengangkutan tadi ya nilainya itu ya dari yang dibayarkan tadi. Kalau ada diskon berarti sesuai dengan diskonnya berapa. Ya. Kalau ini ya, ini yang bersama dengan tadi ya. Cuma ini sekarang perusahaan pelayanan dalam negeri yaitu seluruh penghasilan dari pengangkutan orang atau barang termasuk di sini juga ada penyewaan kapal yang dilakukan. Dari mana? Oh, dari misalnya dari Pelabuhan Indonesia ke Indonesia ya.
Itu. Terus dari Pulau Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia, ya. Dari luar Indonesia ke Indonesia. Jadi dari bukan hanya dari Indonesia keluar, tapi juga dari luar masuk ke Indonesia. Ya itu. Itu. Jadi seluruh penghasilan dari pengangkutan orang, ya, di semuanya berapa sih penghasilan dari menyewa itu atau dalam kegiatan pemindahan barang atau orang, nah itu berapa? Nah, itu yang nanti diperhitungkan. Ya. Ada juga yang dari menyewa, ya, menyewakan kapal, itu jadi objek pajak. Ya. Kita lihat untuk tadi ya yang Build, Operate, Transfer atau BOT atau bangun guna serah. Ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang KMK 248 KMK nomor 4 195, yaitu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan, ya, ini. Selama masa perjanjian bangun guna serah atau BOT, ya. Ini ya. Dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Jadi ini ada investor, ya, dia diberi hak oleh pemilik tanahnya, ya, untuk apa? Untuk mendirikan bangunan tersebut, ya. Ya, jadi perjanjian misalnya satu pemilik tanah, satu punya investornya. Jadi yang investor diberi hak untuk mendirikan bangunan selama perjanjian bangun guna usaha itu berapa tahun. Ya, nanti harus dikembalikan kalau pemegang hak itu nanti berapa setelah masa guna serah berakhir, itu ya. Tarifnya ya, PPh-nya itu 15, PPh-nya 5%, ya, 5%. Tarif final itu untuk penerima penghasilan orang pribadi. Jadi tarifnya final, ya ini ya. Untuk penerima orang pribadi, ya. PPh orang pribadi. Tidak final atau kredit pajak untuk penerima penghasilan dalam bentuk wajib pajak badan, ya. Ini bentuk usaha tetap, ya. Kalau yang final berarti dia untuk orang pribadi, penghasilan orang pribadi. Yang tidak final atau kredit pajak, ya, itu untuk penerima atau penghasilan wajib pajak bentuknya badan. Gitu. Jadi ini Build, Operate, Transfer atau BOT, ya. Ini ada dua tadi ya, 5% tarif final untuk pribadi dan tidak final atau kredit untuk badan, ya. Contoh ya, ini contoh satu. Perusahaan pelayanan di Jakarta, itu pelayaran ini, soal pelayaran nih. Pelayaran di Jakarta yaitu PT Angkutan Laut pada tahun 2020 mempunyai peredaran bruto, ya, usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha pelayaran yang bukan berdasarkan perjanjian sewa. Ini bukan charter, ya. Jadi dia melayani angkutan, dia tidak charter, ya, bukan charteran, ya. Bukan berdasarkan perjanjian sewa atau charter, ya. Sebesar 4.500.000.000. Berapa PPh pasal 15-nya? Nah, yaitu usaha pelayaran tadi ya, pelayaran yaitu 1,2%, ya. Nah, dikalikan dengan tadi penghasilan brutonya berapa,
ya, langsung dikalikan. Tuh. Itu sebesar 1,2% kalikan penghasilan bruto tadi 4.500.000.000 menjadi 54 juta untuk PPh finalnya. Ini ya. Nah, terus yang kedua, ada perusahaan penerbangan PT Blue Indonesia Airlines dalam negeri mendapatkan charter pesawat sebesar 2 miliar. Jadi ini langsung ya ada PPh dipotong oleh penyewa ya atau pencharter ya. Jadi kalau pesawat terbang kalau dia charter ya tarifnya 1,8% tadi ya. PPh dipotong oleh penyewa atau pencharter ya. Itu dipotong langsung besar 1,8% jika tadi ini ya total ya. Nah, total nilai tadi ya, total nilai sebesar 1,8% kalikan 2 miliar ya. Jadi sebesar PPh-nya 36 juta. Tuh. Ya. Saya tanyakan? Halo, tes tes. Pada ngikutin apa pada ngantuk nih? Ya ini contoh nih ya. Dari ini contoh soal misalnya ini. Nanti silahkan nanti dipelajari ya, dijawab nanti saya share di grup. Ini ada contoh tentang apa bentuk usaha tetap ya. Ini kantor perwakilan dagang tadi ya. Nah, ada nilai ekspor brutonya 1,15 miliar. Tinggal nanti berapa pasal 15 terutangnya, ya, tinggal dihitung ya. Tarifnya dikalikan apa? NPN-nya itu ya, tarifnya kalikan apa. Ini tadi sama ya. Namanya mencatat pesawat dari Galaxy Airlines ya. Nah, ini dari Indonesia ke Indonesia ya, tidak ke luar negeri ya. Ongkos charternya 5,1 juta. Gitu. Terus ada yang ketiga ini dia kapal ya, ongkos charter sebesar 75 juta. Ini ya. Ini ya, ini juga sama. Nah, ya. Yang kedua ini bentuknya ya. Ini internasional, ini internasional. Jadi penerbangan internasional. Internasional ya. Oke. Tadi ini BOT, ini serah terima guna ini ya kontraknya. Itu ya soalnya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri silahkan. Untuk PPh pasal 15 ya tadi ada objek tadi ya objeknya 5 tadi ya. Ada di sini ada ini ada perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional ya perusahaan asuransi luar negeri ada kerja di Indonesia ya ada kegiatan usaha jasa maklon ya ini kontrak manufacturing internasional ya membuat mainan anak-anak tadi ya menyusun ada kamar dagang kamar dagang di asing di Indonesia ini subjeknya ya ini subjek pajaknya ya perusahaan berinteraksi dalam bentuk bangun guna serah tadi BOT tadi jadi ini 5 objek pajak atau subjek pajak yang dikena PPh pasal 15. Ya, jadi ini untuk kegiatan yang dia itu tidak masuk dalam PPh pasal 23. Ya, ada yang masuk pasal 23 ya penghasilan ya final hasil itu ya. Gitu. Tapi ini
ada beberapa norma khusus ini untuk perusahaan-perusahaan yang kesulitan ya, biar tidak susah dalam menghitung pajaknya, maka pakai dengan PP pasal 15 ya ini. Ditanya silakan, belum kita akhiri. Halo. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita ketemu lagi untuk PPA pasal 26. Ini nanti materi saya share di grup ya ke Mbak Loreta. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan kita di sore ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya. Izin ya, saya izin live. Izin live ya, izin live. Saya tak screen dulu ya, tak send screen dulu biar untuk apa bukti, siapa tahu untuk mengajar. Tak screen dulu wajahnya, tolong tampilkan. Ya, tak ini dulu. Ada 11 orang. Nah, simpan dulu. Nah. Oke, udah selesai. Saya screen. Oke. Masih ya, sampai jumpa lagi ya. Izin ya, Liv ya. Oke. Nah, punya cantik masuk.